Oke, jadi hari ini saya kedatangan tamu dari Jogja bagian barat. Yaitu Mas Bening. Iya. Makasih Mas sebelumnya udah datang ke sini jauh-jauh. Makasih juga udah diundang Mas. Dan dikarenakan Mas Bening kesini, saya tertarik buat ngeliput si Karimunnya. Oh. Ini Karimun panggilannya siapa Mas biasanya? Mumun Oren. Oh, Mumun Oren. Ini basicnya Karimun GX tahun 2005. Tahun GX 2005. Nah, itu kok kenapa alasannya ngambil Karimun Mas sebelumnya? Dulu tuh sebenarnya udah sempat punya tuh Karimun juga tahun 2003 tipe DX, tipe terendahnya. Nah, setelah itu karena ya kebutuhan keluarga akhirnya ganti yang lebih gede, itu sempat dijual. Nah, kemarin pas kuliah di Jogja dikirimin lah Karimun GX ini karena ya udah perawatannya murah, cc-nya juga kecil, jadi bensinnya bisa dibilang cukup irit lah. Itu sih awalnya. Nah, bentar. Karimun DX sama ini GX. Emang beda dimensi ya, Mas? Sama, cuma ya itu kayak ada beberapa panel yang berbeda lah. Oh, gitu. Istilahnya kayak fasilitas yang beda gitu ya. Kayak gitu. Dan pakai mobil ini udah berapa lama? Ini dari 2016 kayaknya deh. Oh, dari Sampai 15 gitu, lupa soalnya. Dan kondisi dapat udah kayak gini atau dirubah dikit-dikit? Dapet tuh benar-benar full masih standar. Ini juga dapetnya emang ya itu masih plat B dulu kan dari Jakarta dikirimin. Cuma emang cat itu belum ada yang kusem waktu itu kebetulan. Jadi kemarin cuma di detailing sama coating, akhirnya warnanya jadi lebih hidup. Keluar lagi. Nah, itu pertama tuh. Akhirnya dari situ tertarik, ya udah akhirnya digarap pelan-pelan gitu. Dan ini kita langsung mengarah ke bagian modifikasinya. Ya. Ini modifnya stylenya apa Mas? Kalau boleh tahu. Mungkin jatuhnya ke OM look, cuma nggak benar-benar OM look lah kalau ini, karena ya ada tambahan kayak roof rack, terus knalpot juga bisa dibilang racing. Jadi ya ala-ala OM look aja gitu deh. Oh gitu. Dari awal emang udah konsepnya bakal kayak gitu atau dulu sempet pernah nyoba style lain? Dari awal emang kayak gitu, karena ya lihat juga nih yang budgetnya kira-kira murah tapi bisa keren gimana, ya udah karena emang Karimun juga kayak di Jepang kayak gitu ya, basicnya bisa pakai velg kaleng atau apa, akhirnya ya udah deh jadiin OM look aja kayak gitu. Oh gitu. Oke. Jadi sekarang kita telusuri apa aja yang udah dirubah. Nah, dari segi eksterior nih Mas, apa aja? kalau eksterior dari depan dulu, ini deket lampu tuh ada dummy lamp washer. Oh ya, washer. Nah, itu awal-awal juga tuh ganti sebelum ganti velg. Terus sama bumper itu kayak ada apa sih namanya? Karet yang di bawah itu. Lips. Nah, itu lips pakai samurai gitu. Aslinya sebenarnya ada yang kayak karet emang bener-bener pas buat Karimun, cuma waktu itu cuma buat anak-anak klub dan emang terbatas unitnya, jadi ya udah pakai yang universal dulu. Oh iya. Terus atas tuh ada crossbar pakai merek Sunrise. Terus roof rack juga merek Sunrise. Oh gitu. Untuk ini dekal ini custom sendiri di warehouse. Oh, di warehouse. Ya, oh, gitu. Bikin desain sendiri karena kemarin lihat di Bandung tuh banyak kan pakai side decal kan kalau yang OM look gitu. Iya, benar. Akhirnya yaudah coba bikin desain sendiri, jadinya seperti ini. Cakep tuh. sih. Belakang itu ada apa? Kayaknya tadi ada lampu-lampunya. Oh iya, third brake lamp itu ya sebenarnya ala-ala rally look, cuma untuk modifikasi OM look masih bisa dibilang masih masuk sih. Masuk. Terkonsep sih kalau saya lihat. Iya ya, simple aja sih. Tapi warna ini benar-benar masih bawaan. Warna bawaan, cuma kalau bumper ya sempat dicat ulang karena kalau bumper kayaknya wajar kan. Wajar sih. Lecet. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini ya, bisa lihat langsung. Ini catnya benar-benar masih kinclong. Serius. Karena efek coating tadi ya. Iya, kayaknya ya itu kira-kira di detailing, terus di akhirnya finishing coating ya warnanya keluar lagi. Dan terus kaca film ini gimana Mas? Kayaknya juga semu hijau ini. Iya, ini dulu tuh sebenarnya gelap semua. Awal dapat, terus kemarin kepikiran kalau di Jepang tuh kan kaca filmnya ya udah cuma bagian belakang yang gelap. Depan pengemudi sama kaca depan tuh
terang. Akhirnya ya udah dibikin kayak gitu. Ini depan samping sama depan itu 20%, belakangnya sisanya 80 kayaknya. 80%. Iya, sampai kaca belakang juga 80, jadi ya kadang malam nggak kelihatan kalau mundur. Iya. Dan kayaknya ini saya lihat ada finishing kecil yang bikin mobilnya itu jadi makin JDM Mas. Itu kayak stiker kecil itu. Nah ini kayak di kaca depan tuh ada stiker Suzuki yang ya ada tulisan kecilnya Japan. Padahal kalau di Indonesia ya pasti Indonesia lah. Gitu. Iya. Tambahin sama stiker inspeksi juga, inspeksi kayak di Jepang gitu. Terus sama yang di bawahnya itu ada JAF kayak Japan Automobile Foundation gitu, kayak mobil lama kayak gitu. Ya. Itu biasanya tergabung di situ. Terus kalau di belakang itu, kalau di dalamnya tuh sebenarnya ada stiker kayak L, itu kalau di Jepang tuh untuk menunjukkan pengemudi pemula. Oh ya. Itu sebenarnya pas kaca filmnya masih 60% kelihatan. Tapi berhubung ini 80. Iya, 80 jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan di luar doang itu kayak stiker mobil CBU lah yang 2 gitu, ada uji emisi sama apa ya, setelah gitu maknanya nggak tahu juga. Terus sama di belakang itu ada ya tadinya kan tulisannya Suzuki terus sama Karimun. Ini diganti jadi Suzuki-nya tuh jadi XL Limited kayak tipenya, tipe di Jepang. Terus yang Karimunnya itu diganti jadi Wagon R White gitu. Itu emang kalau misal versi Jepangnya ada stiker-stiker itu semuanya ya Mas? Iya, kalau di Jepang emang namanya jadi Wagon R White kalau yang model ini. Tuh. Ini ilmu baru buat saya. Kita langsung pindah ke bagian kaki-kaki. Ini kayaknya velg kaleng. Kayaknya ada yang beda nih Mas di bagian dopnya. Iya, dop tengahnya tuh pakai yang custom gitu. Banyak sih modelnya, ada yang Sahara, terus kayak punya Hyundai Atos juga. Oh iya. Nah, ini betul lupa deh ini pakai custom apa, pokoknya kemarin nanya, "Oh, ini bisa masuk." Cuma ternyata ini gara-gara ring 13 kekecilan ya dopnya jadi agak ketahan gitu, harusnya bisa plug masuk gitu. Kalau pakai ring 14 kemarin dicoba bisa masuk gitu. Ini berarti juga fiber ya? Fiber. Dan velgnya ini pakai punya apa Mas? Ring 13 tuh. Pakai punya Agia tipe rendah. Harganya murah, budget murah banget. Ini juga dapatnya itu masih bahan. Dapat di grup Facebook tuh bekas. Oh, maksudnya masih butuh ini ya? Di repaint gitu. Udah beserta bannya? Atau bannya pakai aslinya ini. Aslinya emang ring 13. Oh, 165 per 65 ya? Iya, 165 per 65. Dan untuk settingan kaki-kakinya sih, suspensinya pakai apa? Oh, ini pernya udah diganti, ini jadi lebih pendek. Ini pernya itu nggak tahu ya, per custom bikin di Asamukti. Asamukti itu Jalan Raya Tajem. Oh iya, tajam. Itu cuma itu aja sih kalau kayaknya, baru per doang. Shocknya juga masih standar. Tapi udah lebih pendek ya dari asli. Soalnya kalau sebelumnya tuh sempet ditinggiin yang belakang sama bapak, karena pengalaman dari dulu punya Karimun tuh dia kalau penuh tuh suka jeduk gitu loh belakang. Oh iya. Nah akhirnya kemarin udah ada duit tak pendekin lagi. Cuma nggak bilang gimana caranya biar nggak jeduk, ya udah akhirnya stoppernya ditebelin. Oh iya bener. Main di stopper berarti. Iya gitu. Kaki-kaki udah ya itu aja ya. Iya. Udah. Terus kita masuk ke interior ya. Ini kayaknya interior saya agak tertarik sama red rim joknya nih Mas. Itu emang asli kayak gitu atau bikin sendiri? Bikin sendiri, itu aslinya kan sebenarnya fabric. Fabric. Terus kemarin sempet pakai yang cover gitu doang, MBTech. Nah itu cuma karena bahannya panas, terus pingin deh coba yang beda, ya udah akhirnya di red trim nih semi paten. Oh semi paten. Oh jadi mas sarungnya yang aslinya masih ada ya? Masih dalamnya gitu. Itu ngerjain di mana Mas? Di Innova Gejayan itu. Oh Gejayan Innova. Gejayan Innova di situ. Cuma kalau bahannya kemarin nggak tahu dia pakai merek apa, cuma dipilihin pakai yang ini aja Mas. Terus tak bilang ya udah yang penting modelnya simple aja gitu. Tapi cakep kok, simple. Iya, nah sama pinginnya juga dashboard panel-panel lain tak bikin hitam sih Mas. Oh ini masih kayak mobil lama ya abu-abu. Oh rencananya mau dibikin hitam? Iya, pinginnya sih dibikin hitam gitu. Terus kemudian
interior apa lagi Mas yang ada? Sama ya paling ada tambahan-tambahan ornamen di dashboard gitu, kayak ada yang panel hygrometer sama kompas. Oh. Terus kayak tempat buat koin. Iya ya. Itu. Sama belakang itu tak tambahin jaring Cargonet ya. Cargonet. Aslinya kan Cargonet biasanya di bagasi Di wagon. di bawah gitu kan. Nah, sama ya. ya itu terinspirasi dari wagon gitu, banyak kayak gitu ya udah akhirnya Cargonetnya pasang di atas. Gitu. Sama paling audio sih. Audio udah diganti? Audio head unit udah diganti karena bosen juga kalau cuma bisa kaset sama radio. Akhirnya ganti Nakamichi, terus pasang tweeter, sama speaker samping juga udah diganti pakai Pioneer. Terus pasang power sama ada subwoofer di belakang. Gitu. Nah, ya udah ya interior berarti Interior sementara ini ya itu. Terus ke bagian mesin nih yang terakhir nih. Mesin. Nah, untuk mesin ini kan karbu ya Mas masih ya? Iya, masih karbu. Nah, Duluan. dan oprekan apa aja yang udah dikasih di Karimun ini? Kalau oprekan sebenarnya ya baru mungkin main ke pengapian sih. Oh, pengapian. Kayak Diapain tuh pengapian? Coil udah diganti racing, itu juga nggak tahu coilnya apa karena di bengkel ada coil bekas. Terus dicoba di sini bisa, ya udah akhirnya dipasang. Gitu. Sama coil ya ditambahin coil booster juga pakai iForce gitu deh kalau nggak salah. Sama ini replacement filter pakai Apex. Oh, filternya pakai Apex. Ya yang murah-murah juga. Terus knalpot? Knalpot udah full system. Header tuh custom, resonator juga sama, ya mufflernya pakai NDK. Pakai NDK yang Promax ya? Ya, yang Promax. Cuma ya itu kendalanya Karimun, emang dia space di belakang tuh kecil. Jadi kalau knalpot racing tuh kemungkinan bakal miring posisinya. Ini posisi knalpotnya itu miring, tapi kalau saya lihat rata-rata di Jepang kalau pakai knalpot racing itu miring-miring Mas. Dan ini buat harian Mas mobilnya? Iya, mobil perang. Dan kalau mesin karbu itu masih aman Mas buat harian atau pernah kendala-kendala apa gitu? Kalau dari karbunya sendiri enggak sih, cuma ya itu konsumsi BBM-nya ya mungkin dulu bisa dibilang irit, cuma karena udah kemakan umur waktu juga. Ya kayak perlu di overhaul juga sih sebenarnya karbunya, dan itu belum sempat, cuma sekedar di semprot-semprot bersihin aja kayak gitu. Tapi ya itu keunggulannya karbu juga kalau menurut saya, dia lebih responsif ya. Iya. Soalnya kan real time dia pakai olor itu loh, pakai selang. Dan perawatannya juga sebenarnya kalau kenapa-napa lebih murah. Lebih murah sih ya. Soalnya kan masih mekanikal ya. Iya, benar, daripada injeksi. Gitu. Dan Mas Bening ini juga punya channel YouTube. Iya. Kalian bisa langsung tonton. Ini channel YouTube-nya tentang apa aja Mas? Ya itu konten ngobrol sama orang-orang juga, kayak bahas modifikasi mobil atau motor, sama ya ini jadi project car di channelnya lah gitu. Oh, jadi kalau misal mungkin orang mau nonton step by stepnya si Karimun ini bisa nonton langsung di channel. Ya sama kayak Masnya lah. Brionya kan juga jadi project car kan jadi ya bener. di channel lah kayak gitu. Buat ini aja sih Mas, buat apa ya? Buat history lah, buat nyimpan kenangan apa aja yang pernah dilalui. Iya, sama siapa tahu kan jadi bermanfaat juga buat orang-orang kayak betul. Gitu kan. Ya, mungkin kalian bisa langsung mampir ke channelnya. Apa Mas namanya? Samudra Hakim. Kalian bisa langsung subscribe buat ngikutin perjalanan si Karimunnya ini. Oke, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih loh Mas udah jauh-jauh datang ke sini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silakan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Dan jangan lupa subscribe channelnya Mas Bening ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngecuprus and see ya.
Lo, Cuk. Lebu mobil piye, Des? Ono lo, Cuk. Nyekel aku rawani, Cuk. Mosok kobra. Kobro nih. Kubro. Panas ya, kepanasan. Nyokot awake dhewe iki. Nyokot awake dhewe. Gatel paling awake. Panas gitu ya.